is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, O Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Left all my troubles and worries as I entered your mosque so gently. And as I finally stood there before you, I couldn't stop my tears from falling in your presence, oh Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan cintanya pagi ini kita semua duduk di sini dalam rangka pelatihan Rehabati Qur'ani untuk menggali rahasia kesembuhan dimulai dari hati, insyaallah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangannya, berkat keringat darahnya, berkat kegigihannya, hari ini kita semua bisa merasakan nikmatnya cahaya hidayah. Beliau yang mengantarkan kita kepada hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita semua duduk di sini dalam keadaan yang sangat bahagia. Amin. Yang terhormat, saya sampaikan salam saya kepada Ustadz Insinyur Manan selaku Amir Masjid di sini ya. Beliau yang paling lama di sini, yang mengurus masjid ini, juga kepada Ustadz dan Ustazah di sini yang menyambut saya, yang memanggil saya, mengundang saya dari Jakarta. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Hakim dan Ustadz Mukhtar, dan juga kepada ustadz-ustadz yang lain yang hadir di sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya senang sekali duduk bersama para ustadz-ustazah yang insya Allah sudah bertauhid. Dan saat ini saya berdiri di sini bukan berarti saya yang paling tahu, tidak ya. Kita dalam rangka sharing, dalam rangka saling berbagi pengetahuan.
Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui fikihnya, fikih Islam, tentang ketauhidannya, tentang Al-Quran, tentang semuanya. Lebih mengetahui dari saya. Ya. Saya saat ini seperti yang telah dilihat tadi di display di profile baru berusia 26 tahun Bapak Ibu ya, masih anak kecil. Dan saya hadir di sini adalah untuk menyampaikan sebuah teknik penyembuhan Quranic Healing Technology yang diawali dengan rehab hati Qurani. Nah, apa rehab hati? Sama halnya seperti ESQ, emotional spiritual quotient, ataupun bengkel rohani, ataupun rehab jiwa ya, ataupun apalagi sama saja. Cuman kita ada keistimewaannya disertai dengan diakhiri dengan ruqyah syariah. Jadi setelah hatinya direhab, dibongkar, baru di ruqyah, di cleansing. Nah, kelebihannya lagi di sini kita tidak hanya melakukan pelatihan rehab hati dan ruqyah masalah, tapi juga pelatihan. Jadi saya berharap semua yang hadir di sini kurang lebih berapa? 400.000 orang di sini. Semuanya jadi praktisi ruqyah insya Allah. Ya. Dan saya punya salam tauhid ya, sebuah yel-yel untuk mengangkat semangat semuanya. Jadi saya tidak akan memulai pelatihan sebelum semuanya semangat. Ini bukan seminar, ini pelatihan. Semua harus semangat, harus interaktif. Ya. Saya komando, salam tauhid dan semua audiens bertakbir Allahu Akbar. Bisa? Salam tauhid. Masya Allah. Baru satu yang semangat di depan. Salam tauhid. Allahu Akbar. Baru 40%. Jadi saya tidak akan mulai pelatihan sebelum semuanya semangat. Ya. Insya Allah semuanya bahagia pagi ini. Bahagia ya? Oh jangan bohong, saya bisa melihat dari wajahnya. Ya, ya. Kalau hatinya tersenyum, ibu wajahnya pun tersenyum. Nah, begitu ya. Tapi tidak selalu wajah yang tersenyum itu mencerminkan hati yang tersenyum, tidak. Tapi kalau hatinya tersenyum, wajahnya tidak senyum pun terlihat seperti tersenyum. Ya. Semangat itu menular, ya. Dan saya akan tularkan semangat saya. Insya Allah. Ya, hingga sore ini Bapak Ibu kembali ke rumah dalam kondisi hati yang sehat, yang segar bugar, optimis dan bertauhid tentunya. Insya Allah harapan kita semua. Setuju nggak Bapak Ibu visi saya tauhid? Setuju. Ya, visi saya menuju generasi muda Indonesia bertauhid 2020 insya Allah. Kita sendiri, apa yang telah kita persembahkan untuk din ini? 1000 mimpi berjuta. Apa yang telah kita persembahkan untuk agama Islam yang kita cintai ini? Apa yang telah kita persembahkan di sepanjang hidup kita? Di sepanjang jalanan yang telah kita lalui? Apakah kita masih saja sibuk dengan urusan-urusan duniawi, kekecewaan, kegelisahan, harapan-harapan yang tidak terpenuhi? Atau kita masih saja menangis saat diri kita berbuat benar dan orang lain mencela kita? Ada apakah dengan hati kita? Itu adalah inti dari tazkiyatun nafs, rehab hati. Kita akan menggali kembali, menanyakan kembali kabar hati kita. Apa kabar hatiku? Apakah dia sakit? Pernah nggak ditanyakan? Apakah dia sehat? Apakah mungkin dia sudah mati? Ya, hati itu bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Hati yang sehat bagaimana? Hati yang sehat bagaimana? Cirinya? Tidak usah dioperasi liver, Bu, tidak usah. Hati yang sehat itu akan mengeluarkan kata-kata baik di mulutnya. Kata baik-baik saja, kata yang baik-baik saja. Penuh syukur, ya. Terus apalagi? Dia ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sehat ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin dekat, ya. Salat itu bukan berarti ingin dekat. Barangkali salat itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Ingin dekat kepada Allah itu adalah hati yang sehat. Kemudian apalagi tadi ya, yang keluar dari kata-kata baik saja dari mulut. Kemudian yang kedua ada hati yang sakit. Yang sakit bagaimana, Ibu? Sering sakit hati. Ya, sering sakit hati. Ya, pada intinya sakit hati itu tidak ada, tapi hati yang sakit. Sering mengeluh, sering kecewa. Apalagi kecewa pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi pagi telah membangunkan kita kembali, ya.
setelah tertidur semalaman. Betul nggak Pak? Kita bangun kembali dan kita ingat semuanya, ingat masa lalu kita, ingat utang-utang kita. Bayangkan kita bangun pagi kita lupa utang kita. Bayangkan kita bangun pagi kita lupa nama-nama yang telah kita kenal. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin saja. Allah telah menciptakan sesuatu yang sempurna, mempersembahkan sesuatu yang sempurna. Lalu kita mengeluh pagi-pagi, buka Facebook mengeluh di tempat-tempat umum lagi. Nah begitu. Itu adalah hati yang sakit. Apalagi satu lagi hati yang mati. Hati yang mati itu nggak suka lihat orang baik, nggak suka lihat orang berbuat baik, nggak suka lihat orang berjilbab misalnya. Ngapain dijilbab? Kan hatinya dia belum tentu berjilbab. Begitu. Banyak alasan, ya. Akan ada banyak alasan jika kita tidak mau, kan? Gitu. Begitu. Itu adalah hati yang sakit. Nah, di sini rehab hati adalah mentazkiyah nafs kita, melepaskan belenggu-belenggu hati dari sihir dunia. Ya. Sebuah perjalanan spiritual, merasakan sensasi kesembuhan dimulai dari hati. Ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwas shifa'u wa rahmah. Ma huwas shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Telah kuturunkan dari Al-Qur'an ini sebagai sifat, sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi orang-orang yang mukmin, ya. Dalam firman Allah yang lainnya, Allah berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw was-shifa." Katakanlah hai Muhammad bahwa Al-Qur'an ini adalah hudaw was-shifa, petunjuk dan juga obat syifa. Kita bertanya, Al-Qur'an yang mana? Wa nunazzilu minal Qur'an, dari Al-Qur'an ini, dari keseluruhan Al-Qur'an. Keseluruhan Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat bisa menyembuhkan, maksudnya ayat-ayat ruqyah begitu. Yang mana? Obat apa? Kan begitu Pak ya? Obat apa? Dalam firman Allah yang lainnya difirmankan mahwal lima fis sudur, yaitu penyembuh semua penyakit di dalam dada. Jadi Al-Quran itu semua penyembuh penyakit di dalam dada. Apa yang ada di dalam dada? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjawabnya. Masih ingat hadisnya ya? Dalam segumpal tubuh kita itu ada, segumpal daging. Jika daging itu baik maka baiklah keseluruhannya. Jika daging itu rusak maka rusaklah keseluruhannya. Daging itu adalah kolbu, hati ya, kita menyebutnya hati dalam bahasa Indonesia. Yang sebenarnya itu bukan hati yang liver ya, bukan, tapi jantung katanya. Tapi yang jelas kita menyimpulkannya hati ya, perasaan. Jika hatinya rusak maka rusaklah keseluruhannya. Hatinya sehat maka sehatlah keseluruhannya. Hatinya sakit maka sakitlah keseluruhannya. Artinya apa? Penyembuhannya harus dimulai dari hati. Kesembuhan hati harus lebih diprioritaskan daripada kesembuhan fisik. Jika fisiknya sakit disembuhkan, itu selesai Pak. Jika hatinya sakit, nanti timbul lagi. Ya, begitu. Seperti itu. Bagaimana memulai kesembuhan dari hati? Kalau ruqyahnya Bu, 15 menit materi ruqyah itu selesai. Begitupun ruqyah aktif yang kita bawakan ya. Apa saja ruqyahnya? Healing touch dengan menyentuh, satu, penyembuhan dengan sentuhan. Rasulullah pernah melakukannya. Yang kedua dengan tekanan, pijatan. Yang ketiga dengan usapan. Yang keempat tarikan. Yang kelima tepukan. Sudah selesai. Bagaimana? Di sini disentuh di ubun-ubun. Kalau sakitnya di leher ya ditekan di sini. Kalau sakitnya di belikat ditekan di belikat. Atau ditepuk-tepuk, diusap-usap. Itu selesai sudah. Ayat-ayat ruqyahnya dalam Al-Quran semua kita tahu. Ayat-ayat ruqyah itu apa? Ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang nikmat, ayat tentang jin, ayat tentang syaitan. Itu ayat-ayat ruqyah. Bisa cari sendiri. Ya, selain yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak bisa, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pun bisa jadi ayat ruqyah. Banyak yang sembuh hanya dengan itu. Asal hatinya sudah sembuh. Asal kesyirikannya sudah sembuh. Ya, kesyirikannya sudah sembuh, ruhaninya sembuh, jasmaninya pun sembuh insya Allah. Ada yang sembuh seketika Pak. Tadi malam Bapak Ibu kalau ada di sini, jadi kemarin itu ada meruqyah panitia kemarin itu, ya 2 hari kemarin itu. Setelah itu keluarga panitia kemarin itu banyak ya, ada 100 orangan.
Itu saya sampai jam 10 di sini, masih di ruangan ini. Ada yang sakit udah 6 tahun. Cuman satu tepukan, puk, puk, sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak tahu sekarang masih sembuh atau tidak. Jadi peruqyah itu tugasnya mengeluarkan penyakitnya, mengeluarkan jinnya. Setelah itu bagaimana jin itu tidak kembali adalah tugas seorang pasiennya. Kita akan kasih tahu caranya. Akan ada pagarnya. Bukan pagar goib ya, bukan tanami telur di setiap sudut, bukan. Bukan sembelihin ayam, sembelihin kambing, bukan. Tidak usah kita memuja jin. Kita ini adalah khalifah, betul nggak? Jadilah khalifah yang gagah, jangan sampai sama jin aja takut. Mau wudhu malam keluar takut sama jin. A'udzubillah. Ini adalah sebuah renungan tentang perjalanan kita, Pak. Tentang perjalanan kita ya. Saat ini ya. Ya, dengan menjalani kehidupan artinya kita sedang berjalan menuju kematian kita. Ya. Kematian adalah nasihat terbaik dan guru kehidupan. Ya. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita akan kehilangan guru terbaik dalam kehidupan. Silakan. Sesungguhnya manusia telah memilih bagaimana akhir hidupnya, dan pilihan itu ada pada bagaimana ia menjalani kehidupannya. Sebagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan menghadapi kematiannya. Karena sesungguhnya dengan menjalani kehidupan berarti kita sedang berjalan menuju kematian kita. Dengan menjalani kehidupan sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kematian kita. Pernahkah kita mendengar berita tentang seorang pezina mati di kamar hotel di atas perut wanita nakalnya? Seorang pecandu narkotik mati saat pesta narkobanya, dan para penjudi sekarat di atas meja judinya. Begitu juga kita pernah mendengar seorang ahli ibadah meninggal di atas sajadahnya. Sekarang mari kita lihat diri kita. Alangkah malangnya saat ajal tiba nanti kita masih berlumur dosa. Alangkah malangnya. Mungkin seperti inilah malam pertama kita di kuburan nanti. Dan akan seperti ini tentunya. Di sana kita hanya sendiri. Dicekam rasa sepi dan gelap yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di sana hilanglah sudah semua gemerlapnya dunia. Semua hilang. Semuanya hilang. Rumah dengan jerih payah yang bertahun-tahun telah kita bangun, semuanya hilang. Kita hanya tinggal dalam satu ruangan kecil. Istri yang cinta dan pengabdiannya begitu tulus kepada kita, dia akan pergi meninggalkan kita. Atau anak yang melekat padanya darah daging kita, dia pun akan pergi dari pangkuan kita. Atau orang tua yang tetesan kasih sayang yang mengalir di tubuh kita, dia pun akan pergi, tidak akan peduli lagi. Atau perusahaan yang mati-matian kita habiskan waktu untuknya, semuanya akan pergi. Mobil mewah yang selalu jadi kebanggaan kita, HP kita, atau apapun yang kita bangga-banggakan, semuanya akan hilang. Mungkin kita bergumam, hari itu telah pergi. Yang tersisa hanyalah dosa yang terus terbayangkan.
Teringat kembali akan istri yang senantiasa kita telantarkan hak-haknya. Teringat akan anak yang telah kita nafkahi dengan harta yang haram. Teringat orang tua yang di sisa hidupnya belum sempat kita bahagiakan. Atau handai tulan yang meminta bantuan kepada kita dan kita biarkan saja. Atau kita akan mengingat kawan-kawan yang telah banyak kita kecewakan. Ya Allah, masihkah ada hari milikmu untukku? Mungkin kita akan bergumam begitu. Untuk menuntaskan semua urusan ini. Banyak urusan di kubur nanti yang belum sempat kita tuntaskan. Ya. Mungkin lilitan utang yang belum terbayarkan hingga akhir napas kita. Atau banyaknya amanah yang belum sempat kita sampaikan. Atau beribu janji yang sering kita ingkari. Atau mungkin uang korupsi yang tak sengaja kita bagi, tak sengaja kita nikmati. Namun kini pintumu sudah tertutup rapat. Bertaubat sudah terlambat. Menyesali diri pun sudah tidak berarti lagi. Dan tinggallah sendiri menanggung beban dosa dan kesalahan yang tidak termaafkan. Merasakan penderitaan yang panjang yang tiada akhir. Sekarang adakah dalam hati kita bahwasanya mati itu sebagai penasihat? Ya. Berapa lama Bapak Ibu kita di kuburan? Apakah Ibu berpikir 3 tahun, 7 tahun, atau 70 tahun? Mari kita lihat usia kita. Saya 30 tahun Bu, 26 tahun tepatnya. Sebentar lagi 30 tahun. Dan saya merasakan 30 tahun itu sangat sebentar sekali. Mungkin tidak 30 tahun ke depan itu pun sebentar. Ya. 30, 60, Rasulullah itu 64. Kita jangan berharap usia kita 100 tahun. Atau mungkin Bapak Ibu berharap 200 tahun usianya. Tidak. Hanya 64, 70, 80. Dan itu sudah tidak produktif lagi. Kenapa kita harus menunggu masa tenang untuk beribadah? Masa tenang itu tidak ada. Bukan di dunia ini tapi di akhirat nanti. Di hari yang panjang, ya. Berapa lama kita di kuburan Ibu? 70 tahun, 700 tahunkah? Menunggu hari kiamat kita. Mungkin 70 tahun, mungkin 700 tahun, mungkin 7.000 tahun, tidak tahu kita. Ingat kata Rasulullah, kematian itu sangat sulit ya masyarakat mukminin. Kematian itu sangat sulit wahai umatku. Kematian itu sangat sulit dan setelahnya lebih sulit lagi kata Rasulullah. Lebih sulit lagi. Setelah kematian itu apa? Alam mahsyar, alam barzah dulu ya, alam kubur. Dan siksa kubur itu nyata. Setelah alam kubur adalah alam mahsyar. Alam mahsyar hari hisab baru melintasi sirat, lalu surga atau neraka. Dan itu kita tentukan saat ini, tepat saat ini. Bapak Ibu, ketika kita memasuki kubur, kubur itu bicara. Kalau kepada orang kafir dikatakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, wahai orang kafir. Kata kuburan itu, ketika orang kafir memasuki kubur, wahai orang kafir, dahulu kamu menginjak-injak punggungku di dunia dan kamu membangkang kepada Allah. Saat ini lihatlah apa yang akan aku lakukan padamu, kata kuburan. Ya, lalu kuburan itu menyempit. Rasulullah menggambarkan seperti ini, menyempit, menghimpit dan dikeluarkan ular sejauh al-aqra yang ketika ular itu menghembus kepada dunia, satu hembusan saja semua tanaman hijau di dunia akan terbakar. Kita disiksa di sana. Berapa lama tidak tahu. Allah taala alam. Dan kepada orang-orang mukmin kuburan itu berkata, ya masyarul mukminin, ayyuhal muslimin, wahai orang mukmin, dahulu kamu berjalan di atas punggungku.
untuk beribadah kepada Allah. Dan saat ini lihatlah apa yang akan aku lakukan. Kuburan menjamu kita. Dibukakanlah pintu-pintu surga dan orang mukmin masuk dari pintu yang mereka inginkan. Orang mukmin yang mana? Kan begitu. Kita ini Islam, Pak. Kita ini beriman. Setingkat apa level keimanan kita? Begitu. Jangan dikasih ujian saja sudah tumbang. Ya. Mari kita pahami kembali bahwa saat ini ada sebuah peluru yang sedang mengintai kita. Mari kita lembutkan hati kita. Kita ingat ada sebuah peluru yang saat ini sedang mengintai kita. Detik demi detik sedang menuju kita. Dan akan tepat di ubun-ubun kita suatu saat nanti. Entah hari ini atau besok. Tidak tahu. Tapi yang jelas peluru ini sudah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Sebelum ruh ini diciptakan pun Allah sudah mengetahui, sudah mendesain kapan kematian kita. Tidak bisa ditolak. Ya, dari itu kita harus segera mempersiapkan manajemen kematian. Ya, tidak hanya manajemen kehidupan, Pak. Kuliah, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, punya cucu, hidup tenang, pensiun, itu adalah manajemen kehidupan. Kita pun harus segera mempersiapkan manajemen kematian. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, mari kita tanya kepada diri kita, di mana kita saat ini? Apakah masih 15 tahun? Ada yang masih 15 tahun? Coba angkat tangan. Masya Allah, di bawah 15 tahun, betul? Ya, ya. 15 tahun ke bawah itu saatnya kita dulu bermain. Ya, bermain di tepi pantai, ya. Senang, bersenang-senang, tidak punya beban. Kemudian 15 tahun sampai ke 21 tahun kita mulai berpikir. Mulai memilih dan menyiapkan sebuah perahu. Untuk apa? Melintasi samudra dunia ini. Ya. Kemudian di usia 21-25 kita mulai meninggalkannya. Mulai meninggalkan pantai keindahan dan berlayar, mengayuh perahu yang kita pilih di usia 25 hingga 30 ini. Mulai berlayar. Di usia 30 nanti kita akan menemukan bahwa lautan mulai bergelombang. Nah, dan di sana tidak ada jalan untuk kembali. Betul nggak Pak? Usia 30 kita mulai merasakan kerasnya dunia, bahwa hidup ini tidak mudah. Dan di sana tidak ada jalan untuk kembali lagi ke masa lalu, tidak ada. Kemudian senja akan datang, lalu malam dan gelap. Senja sebentar lagi. Setelah senja ada apa? Malam pasti ada gelap. Jangan sampai ketika senja sore hari nanti kita mulai tersadar, oh hari sudah senja, belum ada apapun yang akan dibawa. Padahal perjalanan masih panjang sekali, masih teramat panjang. Jangan sampai kita berlari mengejar-ngejar kebahagiaan, namun tidak sadar berlari ke arah yang berlawanan dengan kebahagiaan. Seringkali saya menemui seseorang yang berkonsultasi, Bu, sudah 40 tahun, usia 40 tahun masih teringat mantan pacarnya. Ini gangguan, Bu. Sudah 37 tahun belum nikah karena trauma sama mantan pacar pertamanya, hingga menganggap semua laki-laki sama. Ya, trauma apa? Dihantui masa lalu, dihantui oleh masa lalu. Nah ini dia. Yang berikutnya setelah kita memulai perjalanan, kita harus apa? Mulai memusnahkan masa lalu, ya, menyikapi kekecewaan, memaafkan dengan sempurna, dan mulai membangun niat yang bagus, arah yang tepat. Yang berikutnya adalah memaafkan dengan sempurna.